Selamat siang untuk teman-teman dan terutama untuk ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Sebelum membahas materi ini, alangkah baiknya kami izin untuk memperkenalkan diri. Saya Marceliani Yupita Cangkung dengan NIM 248 serta teman saya yang bernama Nikadek Ayu Suwandewi dengan NIM 244. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang elektronik komersi consumer behavior model Turban et al. 2000. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari elektronik komersi consumer behavior model itu sendiri. Elektronik komersi consumer behavior model yaitu kegiatan bisnis atau jasa yang sangat berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk berbelanja online. Toko-toko yang ada di internet sangat menarik konsumen karena ada beberapa alasan seperti penghematan biaya, keragaman yang lebih besar, dan kenyamanan. Selain itu, situs web yang dirancang dengan baik dan mudah digunakan merupakan faktor penting untuk kepuasan secara keseluruhan dalam berbelanja di internet. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian, yaitu yang pertama ada individual karakteristik. Dalam individual karakteristik seperti gender, umur, gaya hidup, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, dan psikologi. Gaya hidup. Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan oleh aktivitas misalkan seperti hobi, berbelanja, olahraga, dan kegiatan sosial. Psikologi atau konsep dari kepribadian dari seseorang jelas sangat mempengaruhi keputusan dan tingkah laku pembelinya. Faktor psikologi sebagian dari faktor pengaruh lingkungan di mana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh di masa lampau atau antisipasi di waktu yang akan mendatang. Pemilihan barang yang dibeli oleh seseorang dipengaruhi oleh faktor psikologi. Kebutuhan yang cukup untuk mengarah seseorang mencari cara demi memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, umur. Keputusan konsumen sering kali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap dari keluarga. Tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Pendapatan rumah tangga ialah ekonomi akan mempengaruhi pemilihan produk. Yang kedua, environment karakteristik atau berdasarkan lingkungan, seperti keluarga, sosial, dan komunitas. Yang pertama, keluarga. Anggota keluarga saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam pembelian dari suatu produk. Misalnya, orang yang sudah berumah tangga akan sangat berpengaruh oleh anggota keluarganya dalam hal mengkonsumsi suatu barang atau jasa sosial dan komunitas. Yang kedua, komunitas yaitu pembagian masyarakat yang homogen dan permanen dan anggotanya menganut nilai, minat, perilaku yang serupa. Kelas sosial juga dipengaruhi oleh faktor tunggal, misalkan pendapatan, pekerjaan, sehingga dapat mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Yang ketiga, ada stimuli, yaitu ada dua komponen antara lain pemasaran yang terdiri dari harga, promosi, kualitas, dan produk, dan others yang terdiri dari ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Yang pertama, promosi. Promosi merupakan salah satu cara untuk mengajak para pembeli. Promosi merupakan salah satu cara, satu kegiatan penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Misalkan dalam Shopee, salah satu cara untuk menarik pembeli yaitu dengan melakukan penurunan harga atau diskon. Yang kedua, harga. Seberapa besar pengorbanan yang diperlukan untuk membeli suatu produk.
Yang ketiga ada kualitas, yaitu salah satu faktor yang menarik konsumen, yaitu kualitas barang. Yang kedua, kualitas barang. Perusahaan harus mempertimbangkan kualitas barang yang dihasilkan karena dengan meningkatkan kualitas maka reputasi perusahaan akan meningkat. Mengingat semakin meningkatnya konsumen yang berbelanja menggunakan situs online atau biasa disebut juga online shop, maka kualitas barang yang diperjualbelikan sangat penting untuk diperhatikan karena konsumen tidak dapat melihat dan memegang secara langsung produk yang akan mereka beli, sehingga konsumen tidak akan merasa kecewa dengan produk yang mereka beli. Yang kedua, komunitas, yaitu pembagian masyarakat yang homogen dan permanen dan anggotanya menganut nilai, minat, perilaku yang serupa. Kelas sosial juga dipengaruhi oleh faktor tunggal, misalkan pendapatan, pekerjaan, sehingga dapat mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Yang ketiga, ada stimuli, yaitu ada dua komponen antara lain pemasaran yang terdiri dari harga, promosi, kualitas, dan produk, dan others yang terdiri dari ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Yang pertama, promosi. Promosi merupakan salah satu cara untuk mengajak para pembeli. Promosi merupakan salah satu cara, satu kegiatan penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Misalkan dalam Shopee, salah satu cara untuk menarik pembeli yaitu dengan melakukan penurunan harga atau diskon. Yang kedua, harga. Seberapa besar pengorbanan yang diperlukan untuk membeli suatu produk. Yang ketiga, ada kualitas, yaitu salah satu faktor yang menarik konsumen, yaitu kualitas barang. Yang kedua, kualitas barang. Perusahaan harus mempertimbangkan kualitas barang yang dihasilkan karena dengan meningkatkan kualitas maka reputasi perusahaan akan meningkat. Mengingat semakin meningkatnya konsumen yang berbelanja menggunakan situs online atau biasa disebut juga online shop, maka kualitas barang yang diperjualbelikan sangat penting untuk diperhatikan karena konsumen tidak dapat melihat dan memegang secara langsung produk yang akan mereka beli, sehingga konsumen tidak akan merasa kecewa dengan produk yang mereka beli. Yang keempat ada others, terdiri dari ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Faktor budaya. Kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Kebudayaan merupakan susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari anggota suatu masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya. Salah satu contoh pengguna e-commerce yaitu dengan menggunakan marketplace, karena bertemunya antara consumer to consumer dalam sebuah platform yang menghubung antara keduanya. Bisa menggunakan COD atau bisa sistem pemesanan online. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nikadek Ayu Swandewi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang pertama ada keputusan pembelian, merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan. Keputusan pembelian juga merupakan sebuah proses pengembalian keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah, kemudian mengevaluasinya dan memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama, nilai emosional, utilitas yang berasal dari pemasaran atau efektif atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengonsumsi produk. Jika konsumen mengalami perasaan positif atau positive feeling pada saat membeli atau menggunakan suatu merek, maka merek tersebut memberikan nilai emosional. Pada intinya, nilai emosional berhubungan dengan perasaan, yaitu perasaan positif apa yang akan dialami konsumen pada saat membeli produk. Yang kedua, ada nilai sosial, utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri atau sosial konsumen. Nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu konsumen mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang
dianggap buruk oleh konsumen. Yang ketiga, nilai kualitas. Utilitas yang didapat dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Yang keempat, nilai fungsional adalah nilai yang diperoleh dari atribut produk yang memberikan kegunaan atau utility fungsional kepada konsumen. Nilai ini berkaitan langsung dengan fungsi yang diberikan oleh produk atau layanan kepada konsumen. Selanjutnya, ada tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan keputusan merupakan tahap pertama proses keputusan pembeli, di mana konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi merupakan tahap proses keputusan pembeli, di mana konsumen ingin mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. Yang keempat, evaluasi alternatif merupakan tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan. Yang keempat, keputusan pembelian merupakan keputusan pembeli tentang merek mana yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Yang selanjutnya ada jenis-jenis perilaku keputusan pembelian. Pengembalian keputusan konsumen beraneka ragam sesuai dengan keputusan pembelian. Perilaku pembelian konsumen sangat berbeda untuk setiap produk. Pembelian yang lebih banyak dan mahal biasanya melibatkan lebih banyak pertimbangan dan lebih banyak peserta pembelian. Jenis-jenis perilaku keputusan pembelian sangat bergantung kepada jenis barang yang akan dibeli, harga dari barang serta rutin atau tidak barang tersebut dibeli. Terdapat 4 tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek. Yang pertama, perilaku kompleks. Pertama, perilaku pembelian kompleks. Jenis perilaku pembelian yang paling kompleks dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian. Biasanya diketemukan pada pembelian barang mahal, pada umumnya barang yang jarang dibeli konsumen serta terdapat banyak perbedaan antara merek. Contohnya, laptop yang termasuk barang mahal dan jarang dibeli konsumen, sehingga saat pembelian konsumen perlu mengetahui spesifik dan fitur produk yang terdapat di dalam laptop. Yang kedua, perilaku pembelian pengurangan disonansi. Jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian, tetapi konsumen tidak melihat banyak perbedaan dalam merek. Contoh, pembelian karpet merupakan keputusan yang mempunyai tingkat keterlibatan tinggi karena harga karpet yang relatif mahal dan termasuk barang yang jarang dibeli. Tetapi pembelian menganggap kebanyakan merek karpet dalam kisaran harga adalah sama. Yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan. Jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah dalam pembelian dan tidak ada perbedaan merek yang signifikan. Biasanya diketemukan pada pembelian produk yang murah dan produk yang sering dibeli konsumen. Contoh, pembelian mie instan. Biasanya konsumen mempunyai keterlibatan yang rendah dan kategori produk ini. Yang terakhir, keempat, perilaku pembelian mencari keragaman. Jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Dalam hal ini, konsumen biasanya melakukan peralihan merek karena rasa bosan atau karena ingin mencoba rasa yang berbeda. Peralihan merek terjadi karena ingin mencoba varian dan bukan karena ketidakpuasan konsumen. Contoh, pembelian permen. Biasanya konsumen memiliki sedikit keyakinan memilih sebuah merek permen tanpa terlalu banyak mengevaluasi berbagai merek permen dan mengevaluasinya selama mengonsumsinya. Yang kedua, ada sistem-sistem yang berlaku pada saat keputusan pembelian. Yang pertama ada sistem logistik.
Jika berbicara tentang logistik di sebuah perusahaan, maka sangat erat sekali hubungannya dengan perencanaan dan pengendalian aliran barang atau material. Secara luas, tujuan utama logistik dalam sebuah perusahaan adalah mengatur agar barang atau material pada tujuan dalam kondisi jumlah dan waktu yang tepat. Disinilah dibutuhkan sistem dan peran yang bagus dari tim logistik perusahaan untuk mengoptimalkan performa dan kemampuan meminimalkan biaya operasi. Sistem logistik. Dalam sebuah sistem apapun pastinya terdapat komponen-komponen yang mendukung sistem tersebut untuk berjalan dengan lancar. Berikut 5 komponen yang mendukung arus barang dan distribusi logistik, yaitu lokasi fasilitas logistik. Lokasi fasilitas logistik merupakan hal yang mutlak wajib dimiliki oleh perusahaan untuk tujuan perencanaan kemana dan melalui mana material dalam produk-produk diangkut, sebagai bentuk pelayanan terhadap user yang mempunyai hubungan langsung dengan produk. Perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas meliputi pabrik, gudang-gudang, dan toko-toko pengecer. Rangkaian struktur lokasi yang bagus dan strategis dalam memberikan banyak keuntungan yang kompetitif. Perusahaan tentunya menginginkan efisien dalam sistem logistik. Nah, tingkat efisiensi itu berhubungan langsung dengan dan dibatasi oleh struktur lokasi fasilitas. Yang kedua adalah transportasi, yaitu salah satu yang terpenting di dalam sistem logistik. Pada umumnya, sebuah perusahaan mempunyai 3 alternatif untuk mendukung kemampuan transportasinya sebagai berikut. Yang pertama ada armada, peralatan swasta yang dapat dibeli atau disewa. Mengadakan kontrak khusus yang dapat diatur dengan spesialis transport untuk mendapatkan kontrak jasa-jasa pengangkutan. Yang ketiga, memperoleh jasa-jasa dari suatu perusahaan transport berizin yang menawarkan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan biaya tertentu. Dalam merancang suatu sistem logistik, hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan transport, yaitu biaya, kecepatan, dan konsistensi. Yang ketiga, ada manajemen penggadaian persediaan. Dalam sistem logistik adalah bagian dari perusahaan berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki. Perusahaan harus mengelola bagaimana cara memperoleh persediaan, proses penyimpanannya, sampai persediaan tersebut nantinya dimanfaatkan atau dikeluarkan. Yang kelima ada penyimpanan. Penyimpanan dalam sistem ini meliputi seluruh aspek operasional logistik seperti pergerakan, pengepakan, dan pengemasan. Semua aspek operasional ini menyangkut arus persediaan untuk memenuhi kebutuhan suatu produk atau material. Di dalam perusahaan, sistem logistik merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya transaksi. Perusahaan yang memiliki jaringan fasilitas terpadu, kemampuan transportasi yang andal, pengelolaan persediaan yang bagus akan mendapatkan kedudukan terbaik dan memperoleh keuntungan jangka panjang di atas para pesaingnya. Aktivitas penjualan berjalan lancar, maka Anda mesti memahami tahap-tahap dalam manajemen penjualan berikut ini. Yang kedua, ada persiapan. Pada tahap pertama ini, tenaga penjualan harus mengenai dan memahami semua hal produk yang akan ditawarkan, seperti profil produk, pasar produk, teknik penjualan, dan persaingan. Yang kedua, penentuan pembeli potensial. Setelah memahami produk, tenaga penjualan juga mesti mengetahui calon pembeli potensial. Salah satu caranya
tenaga penjualan bisa memeriksa daftar pelanggan terdahulu dan masa kini, lalu menyusun daftar calon pelanggan potensial berdasarkan produk yang akan ditawarkan. Pendekatan pendahuluan. Pada tahap ini, tenaga penjualan harus mengetahui beberapa hal detail terkait calon pembeli profesional. Hal detail itu akan antara lain yang dipakai calon konsumen dan respon mereka terhadap suatu produk. Informasi semacam itu diperlukan tenaga penjualan sehingga mereka dapat menyesuaikan teknik penjualan yang tepat kepada calon konsumen tersebut. Yang berikutnya, melaksanakan penjualan. Tenaga penjualan wajib menarik perhatian calon pembeli. Selain itu, tenaga penjualan harus sungguh-sungguh menjelaskan pentingnya yang ditawarkan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan calon konsumen. Yang berikutnya, pelayanan purna jual. Aktivitas penjualan tidak terakhir saat calon konsumen beli produk yang akan dijajakan. Agar konsumen itu menjadi pelanggan tetap, Anda harus memberikan pelayanan purna jual yang maksimal seperti pengantaran barang gratis atau garansi mesin untuk 5 tahun. Yang terakhir ada sistem pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan adalah Terus teknik yang terakhir yaitu teknik memahami pelayanan pelanggan. Ini adalah yang paling penting, yaitu yang pertama, pelayanan pelanggan adalah interaksi antara pembeli suatu produk dan perusahaan yang menjualnya. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang baik sangat penting untuk keberhasilan bisnis, memastikan loyalitas satu pelanggan pada suatu waktu. Yang ketiga, ada inovasi baru-baru ini berfokus pada mengotomatisasi sistem pelayanan pelanggan, tetapi elemen manusia dalam beberapa kasus sangat diperlukan. Karena alasan ini, banyak perusahaan bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan mereka.